Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bagaimana bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa cara bersyukur itu ada tiga maknanya. Yang pertama adalah al-iqrar, yaitu mengakui bahwa nikmat tersebut berasal dari siapa? Allah. Bukan dari hasil kerja keras kita, tidak. Bukan karena kita melakukan sesuatu kemudian kita mendapatkan nikmat tersebut. Kita ambil contoh saja rezeki, masalah rezeki, nikmat berupa rezeki. Ada orang yang berusaha keras, bekerja keras, tapi ketika Allah tidak takdirkan dia untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dia tidak dapat. Ada orang yang tidak berusaha keras, mungkin dia berdoa atau dia menyambung silaturahim, dia tidak berupaya keras seperti yang lain, tidak bekerja keras. Allah berikan nikmat. Maka semua nikmat yang ada pada diri kita itu semuanya berasal dari Allah. Tidaklah kita bersyukur kalau kita yang menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini cara bersyukur yang pertama. Kemudian cara bersyukur yang kedua adalah kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Maka jangan lupa kalau mendapatkan nikmat kita mengucapkan alhamdulillah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Kita memuji Allah yang telah memberikan nikmat. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting dan kadang terlupakan oleh kita. Kalau poin yang pertama dan kedua, saya kira banyak di antara kita yang sudah sadar bahwa nikmat ini dari Allah, kemudian biasa kita ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga ini yang sering terabaikan, bahwa bentuk syukur kita, cara kita bersyukur adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan. Ini yang kadang kita lalai. Diberi nikmat oleh Allah justru untuk bermaksiat. Ini namanya bukan bersyukur. Kita saja, Bapak dan Ibu rahimahumullah, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita diberikan bantuan, atau seseorang menolong kita dari satu kesusahan, maka seorang yang berbudi baik, dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan menyakiti orang yang telah menolong dia. Benar atau tidak? Bahkan kita nggak enakan kalau dia menginginkan kita melakukan sesuatu. Misalnya ada orang yang dia lahir dari keluarga yang kurang mampu, kemudian ada satu keluarga yang membantu dia, membiayai pendidikan dia, mendidik dia sampai dia bisa mandiri. Ketika keluarga ini membutuhkan bantuan dia, kalau kita mau punya hajatan, kamu bisa datang nggak untuk bantu-bantu? Pasti kita akan berat untuk tidak memenuhi keinginan orang tersebut. Kenapa? Karena dia telah memiliki jasa yang luar biasa kepada kita. Nah, kenapa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu? Allah telah berikan kita nikmat sejak kita berada di rahim ibu kita sampai sekarang. Tidak ada satu detik pun kita terlepas dari nikmat yang Allah berikan. Tapi dengan mudahnya kita bermaksiat kepada Allah yang telah memiliki banyak jasa kepada kita. Maka tidaklah dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Tidak dikatakan sebagai orang yang bersyukur ketika dia memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan justru untuk bermaksiat kepada Allah, justru menggunakannya dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini poin penting yang harus kita ingat. Maka kalau orang mengatakan, oh saya ini udah bersyukur Pak Ustadz, saya sudah sering kalau udah bernikmat ucapkan alhamdulillah. Coba tanyakan diri kita, apakah poin yang ketiga sudah kita laksanakan? Jangan-jangan nikmat yang Allah berikan ini justru kita manfaatkan untuk bermaksiat. Nah, kembali kepada nikmat lisan, maka lisan yang kita dapatkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, harus kita pergunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itu namanya orang bersyukur. Apa sih ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menggunakan lisan ini? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita itu cuma punya dua pilihan dalam menggunakan lisan. Cuma dua pilihan saja dalam menggunakan lisan kita.
tidak ada pilihan yang ketiga. Yang pertama adalah menggunakannya untuk berkata yang baik. Yang kedua apa ibu-ibu? Ada yang tahu? Yang kedua diam. Cuma dua ini opsi kita dalam menggunakan lisan kita. Hanya boleh dikatai untuk berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diam. Itu saja dua opsi kita dalam menggunakan lisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Jadi cuma dua opsi. Jadi gak ada barang siapa yang beriman kepada Allah dia gunakan lisannya untuk ghibah, gak ada. Dia pergunakan lisannya untuk berdusta, gak ada. Cuma dua pilihan. Berkata yang baik, kalau tidak diam. Berkata yang baik itu apa? Misalnya berzikir, dia pergunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basahi lisanmu dengan zikrullah. Ya. Apalagi yang membaca Al-Qur'an, satu huruf dari kitabullah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Atau dia berkata yang baik, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, ya. Atau dia berkata yang baik, menghibur saudaranya yang sedang dilanda kesedihan, ya. Atau berkata yang baik dengan menunjukkan kebenaran, ya, ketika dia memberikan saksi, yang menjadi saksi dalam pengadilan, memberikan kesaksian yang benar dan yang semisalnya. Itulah yang diinginkan dari lisan kita. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka hendaknya kita diam. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bisa menjaga lisan kita ini dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan kita begitu saja. Barang siapa yang dia bisa menjaga lisannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjaminkan rumah bagi dia di surga. Jadi menjaga lisan ini, ya, fadilahnya itu bukan suatu hal yang remeh. Kalau kita ikut jalan santai, ini kan banyak 17-an jalan santai, biasanya dapat apa? Door prize-nya paling tinggi, Magicom, ya kan? Atau apa bu? Kulkas ada ya bu ya? Ya, kulkas, Magicom, kemudian dispenser. Nah, kalau kita menjaga lisan, itu door prize-nya, hadiahnya, itu rumah di surga. Ya, rumah paling mewah di Jogja ini di mana? Ya, orang berupaya untuk tinggal nyaman, ya, tinggal dengan begitu nyaman. Nah, kita ketika berhasil menjaga lisan kita, itu kita dapat rumah di surga, ibu-ibu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man yatman li ma baina fakhidaihi wa ma baina lihiyai atman lahu baitan fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua pahanya. Maksudnya apa? Kemaluannya. Dia jaga kemaluannya, ya, tidak terjatuh pada perbuatan zina. Wa ma baina lahyai, dan apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yaitu apa? Lisannya. Atman lahu baitan fil jannah, maka aku akan jaminkan untuknya rumah di mana? Di surga. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan rumah di surga? Tentu kita menginginkan rumah di surga. Maka kalau ingin mendapatkan rumah di surga, jagalah lisan kita. Jangan kita pergunakan lisan kita untuk justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah keutamaan yang akan kita dapatkan dari menjaga lisan. Maka hati-hati, lisan ini adalah surga dan neraka kita.
Kalau kita jaga, insya Allah kita dapat rumah di surga. Namun kalau kita tidak jaga, ini akan mengakibatkan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dalam neraka, tapi bahkan di dalam alam kubur. Nanti kita akan jelaskan. Ternyata ada ya kan pelakunya itu diazab oleh Allah sebelum dia masuk ke dalam azab neraka, di dalam azab kubur sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas. Ya. Nah sekarang Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas beberapa afatul lisan, yaitu penyakit-penyakit yang muncul di lisan kita yang akan membahayakan diri kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama, bahaya lisan yang pertama adalah berkata-kata ya tentang agama tanpa disertai ilmu. Jadi seseorang bicara tentang agama tanpa ada landasan ilmu. Ini satu hal yang diharamkan, tidak boleh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Ya, silahkan dilihat nanti di Al-A'raf ayat yang ke-33. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan urutan dosa-dosa mulai dari yang paling ringan sampai yang paling besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan fahish, perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini yang pertama, silakan dicatat. Dosa yang pertama, perbuatan keji yang tampak atau yang tersembunyi. Maksudnya ini adalah dosa yang hanya berkaitan dengan diri kita sendiri, tidak berkaitan dengan hak orang lain. Ini dosa yang paling ringan. Kemudian wal ithma wal baghya bighairil haqq. Kemudian perbuatan dosa yang kedua, perbuatan dosa dan melanggar ya, melanggar kehormatan manusia tanpa hak. Ya, tanpa alasan yang benar. Ini yang kedua, perbuatan dosa dan melanggar kehormatan manusia tanpa hak. Kemudian yang ketiga, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Dan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak ada hujahnya, tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya perbuatan syirik. Kemudian yang keempat, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dan engkau dan kalian ya mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak kalian ilmui. Ya. Jadi ada 4 perbuatan dosa. Yang pertama adalah perbuatan dosa yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Yang kedua berkaitan dengan hak orang lain. Yang ketiga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ya berkata-kata tentang Allah dengan sesuatu tanpa ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya beliau menjelaskan ini tingkatan dosa. Jadi dosa yang paling ringan kalau kita melakukan perbuatan dosa tapi nggak ada hubungannya sama orang lain. Ya. Nah, kalau dosa-dosa seperti ini bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ya, kalau dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut kemudian merasa menyesal atas perbuatan dosa tersebut dan berupaya untuk tidak mengulangi, Allah akan ampuni ini. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan hak orang lain. Maka syarat untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selain tadi sebagaimana kita sebutkan, ya dia menyesal meninggalkan perbuatan dosanya dan memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulangi. Ketika dia berhubungan dengan hak orang lain sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, tambah satu lagi syaratnya. Dia harus meminta penghalalan. Kenapa? Karena berhubungan dengan orang lain. Dia merugikan orang lain, mengambil hak orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain.
harus minta penghalalan, baru diampuni oleh Allah. Kalau tidak dihalalkan oleh orang yang didolimi, nah ini dibawa ke akhirat. Dibawa ke akhirat, nanti ada yang namanya kontoroh. Kontoroh itu adalah suatu daerah, ya, suatu tempat yang berada setelah as-sirat. Jadi setelah kita meniti jalan sirat, sebelum masuk surga ada satu tempat namanya kontoroh. Kontoroh ini untuk bayar kezaliman yang kita lakukan. Kalau bisa kita bayar, kita masuk surga. Kalau nggak bisa, masuk neraka. Jadi jangan merasa ya bebas ya kita menjatuhkan kehormatan orang lain. Itu kalau nggak dihalalkan oleh orangnya, ini berlanjut ke akhirat. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini merupakan ya kezaliman yang sangat besar. Bagaimana mungkin Allah berikan kita nikmat kemudian kita ya berpindah hati yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, mengatakan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Nah, ini paling bahaya. Ya, dia nggak tahu ini hukumnya halal atau haram, dia katakan halal, boleh kok. Ya, padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dosa besar. Nah, sekarang kita sering melihat orang-orang dengan gampangnya berbicara tentang permasalahan agama. Masalah agama itu kalau saya bisa bilang ya, itu sekarang bebas, begitu bebas. Orang semua bisa bicara. Kita kalau masalah kedokteran, kita akan serahkan kepada ahlinya. Silakan dokternya ahli yang berbicara. Dalam masalah permesinan, dalam masalah teknik ada ahlinya. Tapi kalau bisa masalah agama, semua orang bisa berbicara. Ya, ini nggak boleh kok dalilnya ini. Ya, ini nggak boleh kok menurut saya. Ini nggak boleh, Bapak dan Ibu. Ketika kita berbicara tentang agama, kita harus punya ilmu. Jangan kemudian hanya dengan mengandalkan logika kita. Yang namanya agama kita dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Harus ada dalilnya sebelum kita mengucapkan sesuatu. Dan banyak sekali bahaya yang dimunculkan dari seseorang ini mengatakan atau berkata-kata tanpa ilmu. Yang pertama, dia menyesatkan orang lain. Dia bisa menyesatkan orang lain jadi tersesat. Kedua, dia bisa memudaratkan orang lain, membahayakan orang lain. Jadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang berperang, ya, atau dalam perjalanan kemudian tertimpa kecelakaan, jatuh dia, kepalanya bocor. Kemudian di malam hari, qadarullahu wa syafa'al, dia ditimpa junub, mimpi basah. Ketika besok mau sholat subuh, nah gimana ini? Kepala saya bocor, kemudian apa? Saya harus mandi junub. Maka dia bertanya kepada sebagian orang, gimana ini? Saya mandi junub apa tidak? Maka orang mengatakan, mandi junub kamu, nggak ada uzurnya, nggak bisa tayamum. Kenapa? Air ada katanya kan. Akhirnya dia mandi, kena lah tadi, bocor kepalanya tadi, kena air, akhirnya dia meninggal dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah sekali, ya, marah sekali. Kenapa? Orang berfatwa tanpa ilmu, akhirnya apa? Menyebabkan kematian. Ya. Dan juga ketika seseorang dia berfatwa tanpa ilmu, kemudian fatwanya ini diikuti oleh orang, dia akan mendosa. Dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsm mithlu athabi man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min athamihim syai'. Barang siapa yang dia menyuruhkan pada kesesatan, ngajarin orang sesat, ya, maka dia akan mendapatkan dosa orang yang dia sesati tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi pelaku kesesatan itu dapat dosa, dia pun dapat dosa. Nauzubillah. Maka berhati-hati sekali berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah membuat sebuah kaidah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Jangan malu untuk mengatakan wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, daripada kita salah dalam berbicara. Maka ini ya bahaya lisan yang pertama, berkata-kata tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, di antara bahaya lisan adalah berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyampaikan sesuatu
yang itu bukan hadis Nabi tapi diklaim sebagai hadis. Ya, dan ini sering terjadi di tengah-tengah kita ya. Kadang kita dapat postingan di WA kelihatan bagus, langsung kita sebar luaskan. Padahal yang disampaikan adalah hadis palsu. Maka hati-hati, nggak boleh seseorang walaupun tujuannya baik, kemudian dia segera menyebar luaskan hadis palsu yang tidak benar berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati. Janganlah kita menukilkan perkara agama ini kecuali dari pihak-pihak yang terpercaya, orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi. Jangan sembarangan. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dengan sengaja ya berdusta atas namaku, maka silahkan dia mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Nggak boleh ya seseorang menyampaikan hadis palsu. Dan itu banyak sekali kalau kita perhatikannya, ceramah-ceramah di YouTube ini banyak orang-orang membawa hadis palsu. Saya pernah dengar hadis tentang keutamaan minum kopi. Pernah dengar nggak ibu-ibu? Ya, yang menyampaikannya tokoh agama ya. Kemudian mengatakan barang siapa yang dia meninggal dunia dan di dalam perutnya terdapat bekas kopi, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Enak dong kalau gitu ya Bu. Mari kita ngopi bareng. Ini hadis palsu Bu. Dan jelas kepalsuannya. Kenapa? Zaman Nabi belum ada kopi. Jadi kohwah di masanya Nabi dan para sahabat itu bukan minuman yang kita minum sekarang. Kohwah ya di masa Nabi SAW ini adalah nama khomer, minuman keras. Ada satu minuman keras namanya kohwah. Kalau diminum ya seseorang seakan-akan dia tidak membutuhkan makanan. Makanya ketika ada minuman ya dari biji kopi, dia memiliki efek yang sama, tidak memabukkan, tapi membuat orang itu yatakohwah, merasa cukup ya tanpa harus makan. Makanya kita lihat kan di sebagian tempat ada orang yang sarapannya cuma ngopi, semangat dia kerja. Maka disebutlah biji-bijian tadi sebagai biji kohwah. Maka di zaman Nabi kopi seperti yang di Nabi tentu nggak ada. Yang jelas ini suatu kedustaan. Kemudian juga yang sering beredar tengah-tengah masyarakat, utubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ya, ini juga nggak ada. Kemudian juga hubbul waton minal iman, cinta tanah air termasuk bagian keimanan. Ini juga nggak ada hadisnya. Banyak sekali beredar di tengah-tengah kita, apalagi mau 17-an ini ya, nggak ada hadisnya. Ya, coba misalnya seseorang dia Allah takdirkan dia tinggal atau dia lahir di negeri kafir misalnya, di negeri kafir misalnya, lahirnya di Israel. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air termasuk bagian dari keimanan, jelas maknanya salah. Dan kita lihat praktek Nabi SAW, Nabi itu memerangi tanah airnya sendiri. Kota Makkah ketika itu dikuasai oleh kaum musyrikin, diperangi oleh Nabi SAW, dibebaskan oleh Nabi SAW dari kesyirikan. Maka hati-hati kita, ya perlu kritis. Ini benar gak hadisnya? Kadang-kadang ada hadis mengatakan barang siapa di antara umatku yang menyampaikan datangnya bulan Rajab, maka dia dibebaskan dari api neraka. Mbak, sesuk Rajab wis bebas dari neraka. Kok penak men? Ya, maka harus kritis. Hati-hati kita. Tidak boleh kita sembarangan ya menyebarkan hadis-hadis yang semacam ini. Lihat sumbernya. Bukhari, Muslim. Kita punya kitab 6 kitab hadis rujukan. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, ya, kemudian Ibnu Majah dan juga An-Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Ya, ini diantara hadis-hadis yang dipakai rujukan oleh para ulama. Baik. Kemudian apa lagi diantara bahaya lisan kita? Di antaranya yang ketiga ya ini ya. Yang ketiga adalah bersumpah atas nama selain Allah. Ini nggak boleh. Ya, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, dia telah terjatuh pada kesyirikan. Karena sumpah itu pengagungan. Pengagungan. Ketika dia bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah mengagungkan apa yang selain Allah. Bahkan bersumpah atas nama Ka'bah dan atas nama Nabi SAW tidak diperbolehkan.
Dan ini sering terjadi ya. Waktu saya dulu tinggal di Jakarta, orang itu sering ketika bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah ya bagus. Memang seperti itu, sumpah itu harusnya demi Allah. Tapi demi Rasulullah nggak boleh. Karena Rasulullah ini makhluk. Tidak ada yang boleh bersumpah dengan makhluknya kecuali hanya Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah bersumpah wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan demi waktu duha, wal asr, demi waktu, demi masa. Ini Allah saja yang boleh. Adapun makhluk tidak boleh dia bersumpah kecuali dengan nama Allah. Maka perbaiki lisan kita. Kalau bersumpah, bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersumpah atas nama yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, ya, ini yang sering juga terjadi ya, terutama mohon maaf di kalangan ibu-ibu, yaitu apa? Apa kira-kira Bu? Apa kira-kira Bu? Al-ghibah, benar ya. Yang keempat, oh Ustadz, bapak-bapak juga, iya Bu, bapak-bapak juga Bu, ya, benar. Ghibah, ya, ghibah itu seseorang mengatakan tentang saudaranya apa yang tidak dia suka. Jadi tidak dia suka kalau ini tersebar, kalau ini dibicarakan oleh orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda atau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil ghibah?" Ya, tahukah kalian apa itu ghibah? Maka kemudian kata Nabi, kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka lalu Nabi SAW menjelaskan, ya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang namanya ghibah itu engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai. Jadi ini definisi ghibah. Kita menyebutkan tentang saudara kita apa yang dia tidak sukai kalau orang lain tahu. Ya. Qila, kemudian ada yang bertanya kepada Nabi SAW, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang saya sampaikan itu benar-benar ada pada saudara saya? Maka kata Nabi SAW, in kana fihi ma taqul qad iktabtah. Kalau yang kamu sampaikan itu benar-benar ada pada saudaramu, itulah ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Tapi kalau yang kau sampaikan tidak ada pada saudaramu, ini yang namanya dusta dan fitnah. Dua-duanya dosa. Ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan ghibah itu adalah kita mengatakan sesuatu yang tidak ada pada saudara kita. Itu namanya fitnah. Ya. Kita mengatakan menyampaikan sesuatu yang benar-benar ada pada diri saudara kita, itu sudah masuk ghibah. Maka hati-hati. Ya, karena seorang muslim itu dia punya kehormatan, nggak boleh kita jatuhkan kecuali ada maslahat, ada pengecualian. Nanti kita akan sebutkan ada 6 pengecualian yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi hukum asalnya seseorang itu tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Dia seorang muslim, ya, seorang yang beriman sama seperti kita. Kita pun tidak ingin, bukan, kalau orang menjatuhkan kehormatan kita. Ada nggak di antara kita yang ingin dijatuhkan kehormatannya? Ada? Nggak ada. Ya. Maka perlakukanlah saudaramu sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Itu tanda keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi SAW, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita tidak ingin dijatuhkan kehormatan kita, dibongkar aib-aib kita, maka jangan membongkar aib saudara kita. Yang lebih parahnya lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan orang yang melakukan ghibah ini seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Ya, bukan hanya memakan daging saudaranya, tapi daging saudara yang sudah jadi bangkai. Busuk sekali, buruk sekali perbuatannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yaqtab ba'dukum ba'dhan, dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Silahkan dibuka nanti Al-Hujurat ayat yang ke-12. Wala yaqtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh.
Dan janganlah kalian saling menggibahi. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan dia sudah menjadi bangkai? Fakarihtumu, tentu kalian tidak menyukainya. Jadi melakukan ghibah ini seperti memakan bangkai. Abdullah bin Abbas, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan, innama daraballahu hadzal masal lil ghibah lianna akla lahmil mayyit haramun mustaqdhir. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan ini, perumpamaan orang yang melakukan ghibah seperti orang yang memakan bangkai saudaranya, karena memakan bangkai inilah perbuatan yang pertama haram, kemudian mustaqdhir, yaitu suatu perkara yang sangat menjijikkan. Jadi orang yang melakukan ghibah itu dia telah melakukan perbuatan yang sangat menjijikkan. Wa kadzal ghibah haramun fid din wa qabihun fin nufus. Demikian juga ghibah. Ghibah itu haram di dalam agama dan juga suatu hal yang sangat dibenci oleh jiwa. Kalau jiwanya itu masih, fitrahnya itu masih lurus, dia akan membenci ghibah. Bagaimana mungkin aib seseorang kemudian dibongkar? Tapi Ustaz, kok kayaknya lezat ya melakukan ghibah? Lezat ya ibu-ibu? Ngomongin orang itu enak nggak? Ya, enak. Kenapa? Karena kita ya terbiasa dengan perbuatan dosa. Ya, bahkan cobalah lihat di televisi kita, ada acara ghibah ya, setajam silet ya. Biasa kan? Ibu-ibu suka nonton nggak ini? Jangan Bu, itu dosa itu Bu ya. Nonton itu dosa Bu ya. Acara-acara gosip itu tersebar luas. Jadi dosa itu menjadi biasa. Kalau dosa sudah menjadi biasa, sensitivitas hati kita tuh hilang. Biasa kok orang melakukan ghibah. Tapi orang yang hatinya masih bersih, dia merasa tidak nyaman dengan ghibah tersebut. Maka tinggalkan ghibah. Jangan kemudian kita melakukan ghibah. Barang siapa yang menggibahi saudaranya tanpa adanya hajah, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan azab dia dengan azab yang sangat pedih. Ketika Nabi SAW melakukan Isra wal Mi'raj, ditampakkan kepada beliau keadaan orang-orang yang suka melakukan ghibah. Apa hukumannya? Dalam hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi cerita ibu-ibu, lama urija bi marartu bi qaumin lahum atharun min nuhas. Saat aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku melewati sekelompok kaum yang memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Kemudian dengan kuku-kuku tembaga tadi, dia cakar-cakar wajah dan dadanya. Mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, "Fakultu man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka ini wahai Jibril? Qala haula'i alladziina ya'kulu luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan menjatuhkan kehormatan manusia. Ya, hati-hati. Ini bukan ancaman yang sepele. Allah Subhanahu wa ta'ala siksa dia dengan ya azab yang luar biasa. Allah berikan kuku-kuku yang terbuat dari tembaga, lalu dia cakar wajah dan dadanya. Ya, nanti sembuh, nanti habis dicakar, sakit, sakit, selesai, tumbuh lagi. Kemudian dicakar lagi, tumbuh lagi, cakar lagi, tumbuh lagi, terus menerus seperti itu. Sisaan yang diberikan kepada orang yang suka melakukan ghibah. Ya. Dan ini adalah ancaman di akhirat nanti. Di dunia pun orang-orang yang suka membongkar aib orang, ya, membicarakan kekurangan orang lain, ya, membongkar aib orang lain, ya, bisa jadi Allah hukum di dunia dengan aib-aibnya sendiri dibongkar oleh Allah. Siapa di antara kita yang tidak punya aib? Maka hati-hati. Kalau kita suka bongkar aib orang, suatu ketika Allah akan bongkar aib kita, bahkan lebih dipermalukan lagi.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhulil iman qalbahu. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun imannya belum masuk ke dalam kalbunya. Wala taghtabul muslimin wala tattabi'u auratihim. Janganlah kalian menggibahi kaum muslimin dan janganlah kalian mencari aib-aib mereka. Fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'illahu auratah. Maka barang siapa yang mencari-cari aib kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aib-aibnya. Wa man yattabi'illahu auratah yafdahu fi baitih. Dan barang siapa yang mencari, yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya, maka aibnya itu akan terbongkar walaupun dia bersembunyi dalam rumahnya. Nauzubillah. Artinya apa? Walaupun dia berupaya untuk menutupi aib tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala akan bongkar. Maka hati-hati, al jazaa'u min jinsil amal. Yang namanya perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan amalan kita. Kalau kita suka membongkar aib orang lain, maka aib kita pun akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dibongkarnya aib-aib kita. Malu sekali nanti. Ya. Nah, kemudian perkara yang dikecualikan dari ghibah, ini yang tadi kita sempat singgung, ya. Ada beberapa perkara yang dikecualikan dari ghibah. Artinya ada perkara ghibah yang diperbolehkan. Tapi harus hati-hati ya. Kita harus benar-benar berhati-hati. Apakah ini termasuk yang dikecualikan atau tidak? Karena kalau tidak termasuk yang dikecualikan, ancamannya sangat berat. Tapi di sana ada beberapa ghibah yang diperbolehkan karena adanya kemaslahatan. Yang pertama adalah untuk mengadukan kezaliman. Misalnya ada orang yang melakukan tindak kejahatan, masa nggak boleh kita ngadu ke polisi? Ya, ada tetangga kita mencuri, wah jangan, ini ghibah. Enggak, ini ghibah yang diperbolehkan. Kita mengadukan kepada aparat hukum tentang kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, ya, agar diberikan tindakan. Kalau tidak, maka dia akan belajar rela. Ya, ada orang maling misalnya, kita mau teriak maling, jangan ghibah, nanti orang tahu, ya. Masuk akal, ya. Maka ini ghibah yang diperbolehkan, mengadukan kezaliman. Yang kedua, meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran. Misalnya kita tahu ada saudara kita yang melakukan suatu perbuatan dosa. Kalau kita yang menasehati, mungkin nasihat tersebut akan ditolak. Misalnya orang yang melakukan dosa ini orang yang lebih tua daripada kita. Kalau kita yang nasihati, ya dasar kamu anak kemarin sore mau nasihati masih bau kencur dan lain sebagainya. Kadang-kadang seperti itu. Maka kita sampaikan kepada orang lain yang bisa menyampaikan nasihat, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang diambil ucapannya. Kita sampaikan, Pak, Bu ya si fulan itu dinasihati. Kenapa Bu? Gini. Oh ya, nanti saya nasihati. Yang demikian diperbolehkan. Tapi ingat ya, niatnya harus ikhlas ya. Adalah apa? Untuk memberikan nasihat. Kadang seperti itu orang ya, ingin menjatuhkan orang lain dengan berkedok ingin memberikan nasihat. Tapi inti dari apa yang disampaikan adalah menyampaikan keburukannya, bukan masalah nasihatnya. Anda mau nasihat atau tidak itu bukan masalah saya, tapi apa? Keburukannya tersebar. Hati-hati. Innamal a'malu binniyat. Ya, yang namanya amalan tergantung dengan niat. Kemudian yang ketiga adalah al-istifta, meminta fatwa. Ya, konsultasi. Ya, misalnya dia punya masalah keluarga, dia adukan masalah keluarganya kepada seorang yang alim, seorang yang berilmu. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ada seorang istri menceritakan aib suaminya. Hindun binti Utbah menceritakan aib suaminya Abu Sufyan. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini kikir orangnya. Ya, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku. Ini kan aib dari sang suami, diadukan kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW kemudian nggak menegur nggak menegur Hindun binti Utbah. Ini aib suamimu, jangan kau sampaikan. Tidak. Tapi Nabi memberikan fatwa.
Ya, ketika ditanya oleh Hindun, boleh nggak kita ngambil secara sembunyi-sembunyi ya harta dari suami kita tadi kalau memang dia tidak menunaikan nafkah? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khudhi min malihi bil ma'ruf, ma yakfiki wa yakfi baniki." Silakan bagimu untuk mengambil harta suamimu apa yang mencukupi dirimu dan keperluan anak-anakmu. Ya, ambil dengan cara yang baik, artinya ambil dengan sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ghibah untuk meminta fatwa tidak mengapa. Kemudian yang keempat, ya, tahdhirul muslimin minasyarr wa nasihatihim. Mengingatkan kaum muslimin dari keburukan wa nasihatuhum, dan memberikan nasihat kepada mereka. Misalnya ada orang yang suka melakukan kejahatan misalnya ya, investasi bodong misalnya. Ya, dia sudah kemana-mana menawarkan, ayo investasi di tempat saya, nanti bagi hasilnya sekian-sekian. Kita pernah jadi korban. Maka ketika orang ini kelihatan ingin memprospek saudara kita, boleh nggak kita sampaikan kepada saudara kita tadi, hati-hati dari si fulan, karena saya pernah menjadi korban. Boleh nggak? Boleh. Karena kalau tidak kita sampaikan, bisa jadi dia jadi korban yang kedua. Maka justru ya bukanlah suatu sikap yang tulus kalau kita biarkan saudara kita terjerumus ya dengan kejahatan, ke dalam kejahatan yang dibuat oleh orang tadi. Maka hati-hati ya. Misalnya kita dulu pernah bermuamalah dengan seseorang ya, kemudian dia mengambil harta kita secara zalim ya, nggak apa-apa kita ingatkan orang, hati-hati dari si fulan. Kemudian yang kelima yang tidak termasuk ghibah, apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut melakukannya secara terang-terangan, bikin video minum khamar misalnya, boleh nggak kemudian kita katakan si fulan minum khamar? Boleh, karena dia sudah mengungkap sendiri aibnya, minum khamar secara terang-terangan. Dia berzina misalnya, ngaku sendiri ya, berzina dengan si fulan, maka nggak ada kehormatan bagi orang-orang seperti ini, karena dia sendiri yang telah mengungkap aibnya tersebut. Kemudian yang keenam, yang dikecualikan dari ghibah yang dilarang adalah at-ta'rif, untuk pengenalan. Contohnya misalnya ada dua orang yang bernama sama. Misalnya ada orang namanya Budi. Mohon maaf Pak kalau ada yang namanya Budi ya. Ada yang namanya Budi, karena kan Budi itu paling sering menjadikan permisalan. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi ya. Selain nama Agus juga ya, Agus dan Wati ya. Budi, misalnya ada nama Budi. Kemudian untuk mengenali mereka berdua atau memberikan ciri kepada mereka, kita berikan ciri fisiknya. Misalnya tadi ada yang datang tadi namanya Pak Budi. Pak Budi yang mana? Pak Budi yang kurus misalnya. Ini mungkin aib ya. Atau Pak Budi yang pendek. Ini mungkin aib. Tapi tujuannya adalah untuk pengenalan, untuk membedakan dia dengan yang lain. Maka yang demikian tidak mengapa, walaupun kalau bisa ditempuh dengan cara yang lain, kita tempuh dengan cara yang lain. Misalnya Pak Budi yang kerja di PT ini, atau Pak Budi yang PNS di Pemda Sleman misalnya ya, maka bisa kita kenalkan dengan cara yang lain. Kemudian yang selanjutnya, yang berapa? Yang ketujuh ya, an-namimah, adu domba ya. Adu domba. Jadi namimah ini adalah kelanjutan dari ghibah. Kalau ghibah tadi niatnya adalah untuk membongkar kerusakan atau membongkar aib orang lain. Kalau ghibah ini, kalau namimah tujuannya adalah untuk menyebabkan terjadinya permusuhan. Ya, biar seseorang membenci saudaranya. Ini namimah. Maka namimah ini termasuk dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam adab kubur. Suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua orang ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah perkara gaib. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib ini kecuali dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Keduanya dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan tidaklah mereka berdua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena suatu perkara yang besar. Para ulama menjelaskan apa makna sabda Nabi ini. Maksudnya perkara ini sebenarnya dosa besar, tapi mereka anggap remeh. Dosa besar yang mereka anggap remeh. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Mereka tidaklah diazab
karena suatu perkara yang mereka anggap besar, tapi mereka anggap remeh. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun orang yang pertama, dia tidak menutup dirinya ketika buang air kecil. Jadi sering kita lihat, ya, orang kebelet, ya, nepi kemudian langsung cur di bawah pohon. Hati-hati, ini dosa besar. Ya, wajib menutup aurat. Ya. Kemudian yang kedua, wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, orang yang suka melakukan namimah, adu domba. Dia ingin agar orang itu saling membenci. Dia sampaikan keburukan kepada saudaranya agar saudaranya itu saling membenci. Maka hati-hati, perbuatan namimah dosa besar. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka melakukan namimah, ya, mengadu domba. Hati-hati. Maka kita, kalau ada orang yang ingin mengadu domba kita, stop. Sampaikan kepada dia, jangan dilanjutkan. Sudah, biarkan saya nggak tahu, nggak apa-apa. Ya, karena namimah ini dosa besar. Kalau kita ikut menikmati namimah tadi, membenarkan namimah tadi, maka bahaya. Kita juga akan mendapatkan bagian dosa. Baik. Kemudian apa lagi? Di antara bahaya-bahaya lisan adalah dusta. Yang keberapa? Ke-8. Ya, yang ke-6. Kok tadi yang ke-7, sekarang yang ke-6? Ulang lagi. Yang pertama berkata tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian yang kedua berdusta atas nama Nabi SAW. Yang ketiga sumpah atas nama selain Allah. Yang keempat ghibah. Yang kelima namimah. Yang keenam dusta. Ya, berkata bohong. Gak boleh. Ya. Sekarang orang gampang sekali berdusta, ya. Terutama untuk membuat orang tertawa, cerita yang lucu-lucu, padahal tidak terjadi. Ada acara stand up komedi, orang membuat cerita-cerita palsu. Ini nggak boleh. Seorang muslim hendaknya dia berkata jujur. Nabi SAW mengatakan, ya, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian itu selalu jujur, ya. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Jadi kurang tepat, ya, atau memang tidak tepat sama sekali ucapan sebagian orang, nek jujur ajur. Ya. Kalau jujur itu sial. Enggak. Justru jujur itu kebaikan. Kebaikan akan mengiring kepada surga. Jadi jangan ada di dalam kamus, dan jangan ajari anak-anak kita, nek jujur ajur ini harus dihapus betul. Justru dengan kejujuran kamu akan dapat kebaikan, dan ya, kebaikan akan mengiringmu pada surga. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kedustaan itu akan menggiring pada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan dosa akan menggiring seseorang kepada neraka. Jadi justru yang ajur itu orang yang bohong, orang yang dusta. Ya, pasti dia akan terjerumus pada keburukan selanjutnya. Untuk menutupi kebohongannya, sekian banyak hal yang dia lakukan. Misalnya ada orang ngambil harta tanpa hak, kemudian untuk menutupi kebodohannya, ya dia jual, dia suap orang, dia suap aparat. Semakin banyak dosa yang dia lakukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan yang namanya perbuatan dosa akan mengiring kepada neraka. Nauzubillah. Maka berhentilah kita mengatakan kepada saudara kita atau kepada anak-anak kita, ya, kadang-kadang ada sebagian orang tua keliru dalam berpesan. Nah, ya, kamu sama bapak ibu nggak boleh bohong. Sama orang lain nggak apa-apa. Jangan-jangan ibu-ibu juga berpesan seperti itu. Nek bohong kalau liane rapopo, bapak ibu jangan, nggak boleh gitu, ya. Padahal yang benar apa? Kepada semua orang kita harus jujur. Karena jujur akan membawa pada kebaikan. Ya, dalam berjual beli, salah satu hal yang akan menyebabkan barokah Allah itu turun adalah kejujuran. Dan salah satu yang menyebabkan barokah itu dicabut ketika orang itu dagangnya tidak jujur.
Ya, Nabi SAW mengatakan al-bayyani bil khiyar ma la yatafarraqa. Dua orang yang jual beli itu memiliki hak untuk memilih mau lanjut atau tidak selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahu fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur, ya, maka keduanya jujur dan menjelaskan tentang apa yang mereka jual. Misalnya, oh maaf ini memang misalnya jual suatu makanan, ya. Ini ada jual buah misalnya. Ini ada anunya sedikit, dikasih tahu misalnya. Ya, dia tidak mencoba untuk menutupi aib dari apa yang dia jual. Dia sampaikan. Misalnya dia jual beli mobil. Ini memang kanvas remnya sudah agak tipis atau mesinnya sudah seperti ini. Dia jelaskan betul. Maka apa? Burika lahuma fi bai'ihima. Allah akan turunkan keberkahan pada jual belinya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Namun kalau dia sembunyikan aib-aib dari barang yang dia jual dan mereka juga berdusta, maka akan dicabut keberkahan dari jual beli tersebut, ya. Maka ada orang yang dia kerjanya menipu, ya, jual beli di pasar, tapi ya kehidupannya begitu-begitu saja. Mungkin dia dapat duit, tapi duitnya cepat hilang, ya, duitnya cepat hilang, nggak terasa barokahnya. Tapi ada yang dia dagang mungkin sederhana saja. Sederhana, mungkin dagang coba dagang kacang rebus, kacang apa, tapi barokah. Anak-anaknya sehat, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh-soleha. Bahkan terkadang subhanallah, ya, ketika orang itu memang jujur, ya Allah berikan keberkahan. Ada teman cerita, ya, dia punya, kita sama-sama orang umroh lah, ya. Dia cerita, saya itu terharu. Kenapa? Saya pernah nerima setoran orang umroh itu dengan uang recehan, uang-uang yang sudah bulukan. Ternyata bapak yang ingin umroh ini profesinya apa? Tukang tambal ban. Tapi jujur orangnya, memberikan pelayanan yang baik. Allah berikan keberkahan sampai bisa umroh dalam keadaan orang yang mungkin pekerjaannya jauh lebih baik daripada bapak ini gak berangkat umroh. Makanya yang penting kita itu dalam bekerja jujur, insya Allah barokah. Kalau mau diceritakan tentang kisah orang yang jujur ini banyak sekali. Mungkin bapak dan ibu pernah dengar cerita seorang wanita yang dinikahkan dengan anaknya Umar bin Khattab. Jadi ada seorang anak perempuan, gadis, bersama ibunya. Profesinya adalah menjual susu. Kisahnya disebutkan dalam tarikh, ya, Ibnu Asakir menyebutkan dalam tarikh beliau. Jadi Umar itu punya kebiasaan belusukan, ya, yang belusukan tenanan, bukan pencitraan, ya, kesana kemari melihat bagaimana kondisi rakyatnya. Kemudian satu ketika dia bersandar pada dinding sebuah rumah, kemudian mendengar dialog antara seorang anak perempuan dan ibunya. Ibunya nyuruh, "Nak, ditambahi air saja susu yang mau kita jual. Toh nggak ada orang yang tahu." Maka kata anaknya tadi, Allah melihat, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Apakah kalau kita tambah ini kemudian Allah nggak tahu? Tahu, ya. Ini satu hal yang hilang di tengah-tengah kita. Orang melakukan tindakan kejahatan selama tidak ketahuan. Ini orang konangan rapopo. Ya. Padahal apa? Allah tahu. Maka kemudian dia mengatakan kepada ibunya, kita jual apa adanya saja. Ya, susu ini jangan kita tambah air. Kemudian Umar terkesan, pulang ke rumahnya, anak-anaknya dikumpulin semua. Siapa di antara kalian yang belum menikah? Atau siapa di antara kalian yang mau menikah? Jadi ada salah seorang di antara anaknya Umar, maka dinikahkan dengan, ya, wanita tersebut. Kemudian ceritanya belum berakhir sampai di situ. Ternyata nanti cucunya wanita tadi itu menjadi khalifah yang dikenal dengan keadilan, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi keberkahannya itu turun-temurun, berawal dari kejujuran sang nenek. Maka jangan pernah kita ragu untuk bersikap jujur. Orang yang jujur pasti akan mendapatkan keberuntungan. Dan hati-hati, tadi sempat kita singgung, ya, walaupun hanya sekedar untuk membuat orang tertawa, tapi jangan sampai berdusta. Ya, ada hadis, ya, Nabi SAW mengatakan, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailul lahu. Kata Nabi SAW, celakalah orang yang menyampaikan satu kedustaan untuk membuat orang tertawa. Ya, jadi dia ingin orang tertawa, kemudian menyampaikan kebohongan. Wailul lahu, celaka dia. Wail itu kata para ulama ada dua tafsirannya. Pertama kecelakaan, kebinasaan. Yang kedua maknanya wail itu adalah lembah di neraka.
Maka orang yang dia berdusta hanya sekedar untuk membuat orang tertawa, ya dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lembah di dalam api neraka. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang ke-7, ya, adalah berkata kotor, mengumpat, ya. Ini sering orang ngumpat, ya. Kalau ada suatu hal di jalan misalnya, ngumpat, ya, nggak bisa menjaga lisannya. Ya. Nabi SAW mengatakan, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang banyak mencela, ya. Sering kadang-kadang di jalan, ya, ada orang nyerempet sedikit langsung keluar ucapan, ya, mencela orang, dasar ini, dasar itu, wah ini nggak beres, ya. Watto'an, demikian juga suka wallaan, melaknat, ya, mendoakan kejelekan, mudah sekali lisannya mendoakan kejelekan. Walal fahish, demikian juga orang yang mengucapkan kata-kata keji. Walal badhi, dan mengucapkan kata-kata rendah, misalnya ngomong jorok, ya, misalnya di forum umum kemudian berbicara tentang hubungan suami istri, ya, ngomong-ngomong yang jorok lah. Ibu-ibu tahu lah, mungkin ada orang yang suka bawa kata-kata manu, ya, dalam pembicaraan, ya, hal-hal yang berbau seksualitas. Maka ini bukan kebiasaan seorang muslim. Seorang muslim menjaga lisannya, dia tidak kemudian mengatakan hal-hal tersebut. Nah, kemudian di akhir kajian kita ini kita akan paparkan beberapa hal yang bisa membuat kita menjaga lisan. Nah, ini penting. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga lisan kita? Yang pertama, hendaknya kita menyadari akibat dari, ya, keburukan lisan kita. Tadi apa yang kita sampaikan, misalnya orang ghibah nanti di neraka akan dicakar, orang yang suka namimah, ya, maka dia akan diazab dalam kuburnya, ya. Apalagi berkaitan dengan kehormatan orang lain, ya. Nabi SAW mengatakan, bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kemudian kata Nabi, bukan itu. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang bawa amalannya Masya Allah, sholatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, sodakohnya Masya Allah, ya, ikut kajian rutin, tapi suka ghibah, menjatuhkan kehormatan orang lain. Akhirnya pahala tadi dibagi-bagikan kepada orang yang dia ghibahi. Ketika sudah habis dibagikan, ternyata masih ada orang yang belum kebagian. Akhirnya apa? Keburukan orang tadi terpaksa dia tanggung, lalu dia dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi ini harus selalu kita hidupkan. Makanya kajian tentang bahasa lisan ini walaupun sudah sering diulang, perlu diulang terus. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena yang namanya peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Wah, astagfirullahaladzim, iya, dosa besar, ya, bahaya. Kemudian yang kedua, cara agar kita terhindar dari bahaya lisan, ini cari pergaulan yang baik. Kadang-kadang kita itu sudah berupaya untuk menjaga, tapi kita ketularan dari teman-teman kita. Betul atau tidak? Betul sekali. Barusan ikut kajian ini, ya, kemudian pulang kumpul-kumpul, ya, lupa, ya. Maka hati-hati. Makanya kita itu memang perlu memilih teman demi kebaikan akhirat kita, kebaikan dunia akhirat. Itu harus pilih-pilih teman, ya. Nabi SAW itu mengatakan, almar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalilhu. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya kalian perhatikan dengan siapa kalian berteman. Dilihat siapa teman kita. Kalau teman kita ini adalah orang-orang yang suka ghibah, maka kita coba nasihati, nggak boleh ini. Tapi kalau misalnya nggak bisa dinasihati, justru kita yang yang ikut-ikutan mereka, maka tinggalkan. Mencari teman yang baik, ini satu hal yang diperintahkan dalam syariat kita. Kemudian yang ketiga, biasakan lisan kita untuk mengucapkan hal yang baik, ya. Jadi biarkan lisan kita misalnya berzikir, biasakan berzikir, ya. Lisan kita itu basahin terus dengan zikrullah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, zikir, 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 zikir. Ketika lisan kita nganggur, kita nggak punya kegiatan apa-apa, ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Sesuatu yang dibiasakan untuk melakukan kebaikan, maka
dia akan sensitif kalau dipergunakan untuk satu hal yang jelek. Kalau terbiasa dikir, ya zikirnya lancar, baca Quran, nanti dia nggak nyaman kalau lidahnya dipakai untuk menggibahi orang, ya, untuk berkata-kata kotor. Kenapa? Sesuatu yang dibiasakan dengan kebaikan, dia akan merasa tidak nyaman kalau dipakai untuk keburukan. Dan yang keempat, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah menganugerahkan akhlak yang baik kepada kita. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, ada doanya Nabi SAW, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus penciptaanku, bentukku, rupaku, maka perbaguslah akhlakku. Ya, kita minta agar Allah Subhanahu wa taala, ya, menganugerahkan akhlak yang mulia kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita sampaikan dalam kajian kali ini. Ini dari apa yang kita sampaikan. Jagalah lisan kita, karena lisan ini akan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, naudzubillah, menjerumuskan kita ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang pandai menjaga lisan, dan menjadikan lisan kita sebagai sebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.